Di ujung barat Banten, berdiri sebuah pesantren megah bernama Darul Falah, pusat cahaya ilmu agama yang sudah puluhan tahun menjadi benteng iman masyarakat. Namun sejak bulan Safar tiba, angin yang berhembus di sana membawa hawa dingin yang tak wajar. Burung-burung gagak berputar di atas kubah masjid, suara azan terdengar serak seperti diiringi bisikan dari dunia lain, dan mimpi buruk yang sama mulai menghantui para santri. Sosok lelaki tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala, mengancam akan meruntuhkan pesantren ini. Kiai Azhar, ulama pewaris ilmu laduni, menyadari ini bukan gangguan biasa. Dari isyarat yang ia rasakan, hanya satu nama yang terlintas di benaknya. Aden. Seorang dukun sakti dari pedalaman Kalimantan yang terkenal kejam, tak pernah gagal menaklukkan lawannya. Dan kini, ia datang untuk membinasakan Darul Falah. Inilah awal dari pertarungan spiritual paling mencekam, antara cahaya dan kegelapan, antara doa dan santet mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Pesantren Darul Falah berdiri kokoh di ujung barat Banten, tepat di pinggiran hutan damar yang sudah berusia ratusan tahun. Bangunannya memanjang, terdiri dari masjid besar berkubah hijau tua di tengah, diapit oleh asrama putra dan putri, serta aula yang biasa dipakai untuk pengajian akbar. Sejak didirikan oleh Kiai Abdul Muhaimin puluhan tahun lalu, pesantren ini menjadi pusat ilmu agama, tempat ratusan santri dari berbagai daerah menimba pengetahuan syariat dan tasawuf. Kini, kepemimpinan pesantren berada di tangan Kiai Azhar, murid kesayangan Kiai Muhaimin. Sosoknya tinggi kurus, berjanggut putih, dan sorot matanya teduh namun tegas. Ia dikenal sebagai ulama yang bukan hanya menguasai kitab kuning dan tafsir Al-Quran, tetapi juga memiliki ilmu laduni, pengetahuan spiritual yang diakini datang langsung dari Allah, bukan sekadar hasil belajar formal. Keilmuan ini membuat Kiai Azhar sering menjadi rujukan ketika masyarakat menghadapi gangguan gaib atau permasalahan batin yang berat. Namun, sejak awal bulan Safar, sesuatu yang aneh mulai terjadi di Darul Falah. Siang itu, meski matahari bersinar terik, angin yang berhembus membawa hawa dingin menusuk tulang. Daun-daun pohon mangga di halaman pesantren bergetar seperti ditiup angin kencang, padahal udara terlihat tenang. Beberapa santri yang sedang membersihkan halaman mengeluh merinding tanpa sebab. "Kenapa ya? Rasanya dingin sekali," ujar Rifki, santri kelas akhir, sambil merapatkan jaketnya. Belum sempat dijawab, Lukman, temannya, menunjuk ke atas. "Lihat itu, di atas kubah masjid, seekor burung gagak besar melayang berputar-putar, mengeluarkan suara serak yang memecah kesunyian. Tidak hanya satu, 3 ekor gagak lain menyusul, membentuk lingkaran tepat di atas pesantren. Fenomena itu berlangsung hampir 5 menit, membuat santri-santri lain ikut keluar dari asrama untuk melihat. Beberapa dari mereka langsung menggumamkan istighfar, sebagian lagi masuk ke masjid untuk sholat sunnah. Dalam keyakinan masyarakat setempat, burung gagak yang berputar-putar di atas suatu tempat adalah tanda malapetaka. Malamnya, gangguan mulai terasa nyata. Azan Isya dikumandangkan oleh Ustaz Fatur, namun suara pengeras masjid terdengar aneh, serak dan bergetar, seolah ada suara lain yang mengikuti lantunan azan. Padahal saat diperiksa, pengeras suara dalam kondisi normal. Selepas sholat, beberapa santri mengeluh sakit kepala dan badan panas. Ahmad, santri asal Cianjur, menceritakan bahwa saat tidur siang ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok lelaki tinggi mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain, hanya tampak mata merah menyala. Lelaki itu menunjuk ke arah pesantren sambil berkata, "Semua ini akan runtuh, satu persatu." Yang mengejutkan, keesokan harinya 3 santri lain mengaku mengalami mimpi yang sama, dengan sosok yang sama dan ucapan yang identik. Kiai Azhar mulai waspada. Ia memanggil beberapa ustaz senior untuk bermusyawarah di ruang tamu pesantren. Ruangan itu sederhana, beralaskan karpet tebal dan dinding penuh rak kitab. Wajah para ustaz terlihat tegang ketika Kiai Azhar membuka pembicaraan. "Saudara-saudara," ucap Kiai Azhar dengan nada dalam, "ini bukan kebetulan. Mimpi yang sama dialami oleh beberapa santri, ditambah tanda-tanda yang kita lihat, ini pertanda ada serangan gaib yang diarahkan ke Darul Falah." Ustaz Fatur bertanya pelan, "Apakah panjenengan sudah tahu siapa yang mengirimnya?" Kiai Azhar menarik napas panjang. "Saya punya firasat, ini ulah Aden." Nama itu membuat suasana ruangan semakin berat. Aden adalah dukun sakti dari pedalaman Kalimantan, terkenal kejam, licik, dan menguasai santet jarak jauh tingkat tinggi.
Banyak kasus kematian misterius di kampung-kampung pedalaman dikaitkan dengan dirinya. Ia disebut-sebut memelihara puluhan jin kafir yang tunduk padanya karena perjanjian darah. Kiai Azhar pernah mendengar tentang Aden dari gurunya, Kiai Muhaimin. Menurut cerita, Aden pernah mencoba menantang seorang kiai besar di Kalimantan, dan ketika kalah, ia bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang membawa ajaran serupa. Dan Darul Falah, sebagai pusat penyebaran ilmu tasawuf, adalah target empuk. Setelah pertemuan itu, Kiai Azhar memutuskan untuk memperketat benteng spiritual pesantren. Ia menginstruksikan seluruh santri melakukan zikir jamaah selepas maghrib dan subuh, membaca hizib-hizib pelindung, serta memperbanyak syalawat. Namun, meski ikhtiar itu dilakukan, gangguan tetap meningkat. Malam kedua, listrik di seluruh pesantren padam mendadak saat pengajian kitab sedang berlangsung. Hanya lampu minyak di serambi yang menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Dari arah hutan damar, terdengar suara gamelan pelan-pelan, lalu semakin keras, disertai aroma kemenyan yang terbawa angin. Beberapa santri mengintip keluar pagar, tapi tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kabut tipis yang mulai merayap masuk ke halaman pesantren. Di tengah kegelapan itu, Kiai Azhar berdiri di serambi masjid. Sorot matanya tajam menatap ke arah hutan. Ia tahu, ini baru permulaan. Aden sedang menguji pertahanan mereka sebelum melancarkan serangan penuh. Dan di sanalah, di balik gelapnya hutan damar, Aden mungkin sedang tersenyum tipis, menunggu waktu yang tepat untuk memulai teror santet yang akan mengguncang Darul Falah sampai ke akar-akarnya. Malam itu, hujan turun tipis membasahi halaman pesantren Darul Falah. Air menetes dari ujung genting, memecah kesunyian malam yang seolah enggan tidur. Kiai Azhar duduk di serambi masjid, ditemani lampu minyak kecil yang cahayanya bergetar diterpa angin. Di tangannya, tasbih kayu cendana terus bergerak, bibirnya tak berhenti melantunkan doa-doa perlindungan. Di tengah zikirnya, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah hutan damar. Tirai kain yang menutup pintu masjid terangkat tinggi, menampakkan gelapnya malam di luar. Dari sela-sela kabut yang mulai merayap, Kiai Azhar melihat sesuatu bergerak di teras musala kecil di sebelah barat masjid. Ia bangkit, melangkah perlahan ke arah sumber gerakan itu. Di lantai teras, tergeletak sebuah gulungan kain hitam yang basah oleh hujan, namun anehnya tidak ada satupun santri yang mengaku meletakkannya di sana. Gulungan itu mengeluarkan aroma menyengat kemenyan dan sesuatu yang lebih tajam, bau amis darah. Dengan hati-hati, Kiai Azhar mengambil kain itu. Begitu dibuka, di dalamnya terdapat selembar kulit kambing tipis, di atasnya tergores huruf-huruf aneh seperti aksara kuno yang tidak dikenali oleh kebanyakan orang. Tulisan itu berwarna merah pekat, dan Kiai Azhar tahu itu bukan tinta biasa, melainkan darah ayam hitam, media yang sering digunakan dalam ilmu hitam tingkat tinggi. Di sudut bawah lembaran kulit itu, ada gambar sebuah tengkorak dengan mata merah, dikelilingi lingkaran berwarna hitam legam. Dan di bagian tengah, tertera pesan dalam bahasa Melayu campur bahasa Banjar. Kiai Azhar, lihatlah santrimu binasa satu persatu. Aku akan meruntuhkan Darul Falah, seperti kau dan gurumu pernah meruntuhkan ayahku. Tidak ada doa yang bisa menyelamatkan mereka dari santetku. Jantung Kiai Azhar berdegup kencang. Pesan ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah surat tantangan dari alam gaib, tanda resmi dimulainya serangan Aden. Kiai Azhar membawa kain dan lembaran itu ke ruang tamu pesantren, memanggil Ustaz Fatur dan beberapa ustaz senior lainnya. Begitu melihat tulisan dan simbol di lembaran kulit itu, wajah mereka memucat. Ustaz Fatur menutup mulutnya dengan tangan, beristighfar berulang kali. Ini adalah mantra pengikat nyawa, Kiai, ucapnya lirih. Jika dibiarkan, akan ada santri yang terikat oleh santet ini. Tubuh mereka akan lemah, jiwanya diganggu, dan jika tak segera diputus, nyawa mereka bisa diambil kapan saja. Kiai Azhar mengangguk. Aden mengirim tanda perangnya. Dia ingin kita tahu bahwa dia tidak hanya akan menyerang secara gaib, tapi juga secara batin, memecah keteguhan iman santri. Malam itu, gangguan pun datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat para santri tengah tidur, terdengar suara ketukan di pintu setiap asrama. Ketukan itu keras, teratur, 3 kali berturut-turut. Beberapa santri yang membuka pintu hanya mendapati angin dingin masuk menyapu wajah mereka. Tidak lama setelah itu, dari asrama putra terdengar teriakan histeris. Rifki, santri kelas akhir yang sebelumnya merinding di halaman, kini terbaring di lantai asrama dengan mata terbelalak. Ia berteriak menyebut nama Aden, berulang kali sambil mencakar-cakar udara. 4 orang santri mencoba menahannya, tapi tubuh Rifki seperti mendapat kekuatan besar, sulit dikendalikan.
Kiai Azhar segera datang, membawa sebotol air doa dan beberapa ayat suci yang telah ia hafal untuk mengusir makhluk halus. Ia memercikan air itu ke wajah Rifki sambil membaca ayat kursi dengan suara lantang. Perlahan, tubuh Rifki melemah, matanya terpejam, dan ia terisak seperti anak kecil. Ketika Rifki sadar, ia menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk para santri berdiri. Aku bermimpi, aku berada di tengah hutan. Ada lelaki berjubah hitam, wajahnya tertutup kain. Dia menyerahkan tengkorak kecil kepadaku, lalu berbisik, "Bawa ini ke teman-temanmu." Aku menolak, tapi tanganku seperti dipaksa memegangnya. Setelah itu aku seperti terbang, dan sadar-sadar sudah di asrama lagi. Kiai Azhar tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Aden sedang mencoba menjadikan santri sebagai perantara serangannya. Ini adalah teknik santet tingkat tinggi, menanamkan perintah gaib ke dalam alam bawah sadar korban, lalu memanfaatkan mereka untuk menyebarkan energi negatif ke lingkungan sekitar. Keesokan harinya, pesantren digemparkan oleh kejadian lain. Di halaman dekat sumur, ditemukan seekor ayam hitam mati dengan leher terpelintir, diletakkan di atas kain merah yang penuh dengan tulisan simbol aneh. Ustaz Fatur langsung memerintahkan kain itu dibakar, sementara ayam tersebut dikubur di luar area pesantren. Namun, ketika api mulai membakar kain merah itu, terdengar suara jeritan panjang, seperti suara perempuan, padahal di sekitar hanya ada para santri dan ustaz. Suara itu membuat beberapa santri yang lemah mental langsung pingsan. Kiai Azhar berdiri di tengah halaman, matanya memandang ke arah hutan damar. Ia tahu Aden sedang mempermainkan mereka, menguji batas mental dan iman penghuni Darul Falah. Ini belum apa-apa, gumamnya dalam hati. Serangan sebenarnya akan segera datang. Malam itu, ia memutuskan untuk mengunci diri di masjid bersama 5 santri pilihan yang sudah terbiasa ikut dalam pengobatan ruqyah. Mereka duduk melingkar, membaca hizib-hizib pelindung sambil menjaga agar tidak ada energi asing masuk. Sekitar tengah malam, udara di masjid tiba-tiba berubah dingin membeku. Lampu-lampu padam satu persatu, meninggalkan cahaya remang dari lilin di pojok mihrab. Di pintu masjid, bayangan tinggi tegap muncul perlahan, seperti sosok lelaki berjubah hitam yang berdiri diam, hanya menatap ke arah Kiai Azhar. Sebelum sosok itu lenyap, tanah di depan pintu masjid bergetar, dan tiba-tiba, lembaran kulit kambing kedua muncul dari bawah tanah, persis seperti surat tantangan sebelumnya, tapi kali ini bertuliskan, "Malam ketiga, aku akan ambil 1 nyawa dari santrimu." Kiai Azhar menggenggam erat surat itu. Aden sudah menetapkan waktunya. Mereka hanya punya 2 malam untuk memperkuat benteng spiritual, atau nyawa seorang santri akan menjadi tumbalnya. Dan pertarungan ini baru saja dimulai. Malam ketiga sejak surat tantangan gaib itu tiba, pesantren Darul Falah berada dalam suasana yang tak pernah terjadi sebelumnya. Semua santri diminta berkumpul di masjid selepas Isya, membawa sajadah dan kitab kecil mereka. Udara terasa berat, seperti ada kabut tipis yang menggantung di setiap sudut ruangan. Dari kejauhan, suara jangkrik pun seolah berhenti, digantikan oleh bisikan-bisikan samar yang tidak jelas sumbernya. Kiai Azhar berdiri di depan mihrab, wajahnya serius. "Anak-anakku, malam ini adalah malam yang ditunggu oleh orang yang mengirimkan surat tantangan itu. Kita tidak boleh lengah. Jangan takut, karena takut hanya akan menjadi pintu masuk bagi mereka." Santri-santri mencoba mengangguk mantap, tetapi ketakutan tetap terlihat di mata mereka. Bahkan beberapa yang biasanya keras mental pun tak henti-hentinya mengusap dada sambil melafalkan istighfar. Pukul 2 dini hari. Masjid masih penuh dengan santri yang duduk bersila, zikir tak henti-henti dibacakan bergantian. Lampu-lampu masjid menyala terang, namun tiba-tiba, brak, suara petir menggelegar, dan listrik seluruh pesantren padam seketika. Gelap pekat menyelimuti. Satu-satunya cahaya berasal dari lilin-lilin yang disiapkan di sudut ruangan. Dalam cahaya remang itu, bayangan para santri memanjang di dinding, bergerak-gerak seperti menari, meskipun tubuh mereka diam di tempat. Tiba-tiba terdengar suara tok, 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 ketukan di pintu masjid. Ketukan itu teratur, 3 kali, sama persis seperti malam pertama Aden mengirimkan gangguan. Bedanya kali ini, pintu masjid bergetar keras setiap ketukan terdengar, seperti ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk. Beberapa santri spontan mundur, tapi Kiai Azhar tetap duduk tegak, matanya memejam sambil membaca ayat-ayat perlindungan. Saat ketukan berhenti, suasana hening sejenak, sebelum dari arah pintu terdengar desisan panjang. Pintu masjid perlahan terbuka, meski sebelumnya sudah dikunci rapat. Dari celah pintu yang terbuka, seekor ular besar berwarna hitam legam melata masuk. Panjangnya hampir 4 meter,
Sisiknya berkilau aneh terkena cahaya lilin. Yang membuat semua terperanjat adalah mata ular itu merah menyala, persis seperti mata sosok dalam mimpi para santri. Ular itu melilit tiang mimbar, mendesis tajam, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap seluruh jamaah. Beberapa santri di barisan belakang menjerit kecil, sementara yang lain menundukkan kepala, takut bertatapan langsung dengan makhluk itu. Kiai Azhar bangkit. Dengan langkah mantap, ia mendekati mimbar sambil terus membaca ayat kursi. Ular itu mengeluarkan suara seperti tawa rendah, lalu tiba-tiba menghilang menjadi asap hitam yang berputar-putar di udara sebelum lenyap begitu saja. Namun, hilangnya ular itu bukan akhir gangguan. Asap hitam yang tertinggal mulai menyebar ke seluruh ruangan, masuk ke tubuh beberapa santri yang duduk terlalu dekat. Seketika mereka kejang-kejang, mulut mengeluarkan busa, dan suara mereka berubah menjadi berat, seperti orang dewasa yang berbicara dari tenggorokan anak-anak. Kiai Azhar memberi isyarat kepada Ustaz Fatur dan dua santri senior untuk membantu memegang para korban. Dengan tenang, ia mengambil botol air doa, memercikan ke wajah mereka satu persatu. Setiap percikan membuat korban berteriak keras, lalu tubuh mereka jatuh lemas. Salah satu santri yang tersadar, Ahmad, menangis sambil memegang kepalanya. "Kiai, tadi aku melihat bayangan hitam masuk dari belakang, lalu berbisik di telingaku. Dia bilang, malam ini bukan aku yang mati, tapi seseorang yang dekat denganku." Kiai Azhar terdiam. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman. Aden sedang bermain dengan psikologi korban, membuat mereka saling curiga dan takut pada satu sama lain. Belum sempat suasana tenang, dari arah luar masjid terdengar suara langkah kaki. Bukan satu atau dua orang, tapi seperti puluhan orang berjalan pelan mengitari masjid. Suara itu semakin lama semakin dekat, seolah-olah mereka sedang mengepung. Santri-santri mulai gelisah, beberapa melirik ke jendela, tapi yang terlihat hanya kegelapan total. Kiai Azhar memutuskan untuk membuka pintu masjid. Namun ketika ia keluar, halaman pesantren terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang bergerak pelan, seperti memiliki nyawa. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bekas telapak kaki yang tertinggal di tanah basah. Telapak itu kecil, seperti kaki anak-anak, namun jumlahnya puluhan, mengarah langsung ke pintu masjid. Menjelang subuh, gangguan mereda, tapi satu peristiwa mengejutkan terjadi. Rifki, yang beberapa hari lalu kerasukan, ditemukan pingsan di serambi asrama. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan di tangannya menggenggam seutas rambut panjang berwarna putih. Rambut itu basah, seolah baru saja diambil dari dalam sumur. Ketika Kiai Azhar memeriksa, ia tahu rambut itu bukan milik manusia biasa. Ini adalah media santet jarak jauh yang digunakan untuk menandai korban. Dan jika Aden sudah memilih satu korban, maka setiap malam akan menjadi perjuangan untuk menyelamatkan nyawanya. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa, namun langit di atas Darul Falah masih terasa berat. Burung gagak kembali terbang mengitari kubah masjid, kali ini jumlahnya 7 ekor. Para santri berjalan dengan wajah lesu, sebagian masih memegang tasbih, sebagian lain memegang botol air doa yang mereka bawa tidur. Kiai Azhar berdiri di serambi masjid, menatap ke arah hutan damar. Dalam hati, ia tahu, malam pertama ini hanyalah pembuka. Aden belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Serangan yang lebih ganas akan datang, dan mereka harus siap, atau Darul Falah akan menjadi korban berikutnya dari dukun sakti yang tak kenal ampun itu. Langit malam itu tampak berat, seperti menahan sesuatu yang kelak akan pecah menjadi kengerian. Hawa di sekitar pesantren Al-Hikmah semakin pekat. Angin berhembus aneh, tak sekadar dingin tapi membawa aroma amis bercampur anyir, seolah darah baru saja tumpah di udara. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, waktu yang dipercaya banyak orang sebagai puncak aktivitas gaib. Dan bagi Kiai Azhar, ini adalah malam yang harus ia waspadai. Di ruang tamu utama yang biasa digunakan untuk menerima tamu kehormatan, Kiai Azhar duduk bersila. Di hadapannya, kitab-kitab kuning terbuka, diapit oleh dupa yang mengeluarkan asap tipis beraroma cendana. Suaranya terdengar lirih tapi penuh wibawa, membaca ayat-ayat perlindungan yang telah diajarkan gurunya sejak muda. Santri-santri senior duduk mengelilinginya, sebagian memegang tasbih, sebagian lagi membaca wirid. Semua sudah tahu bahwa malam ini dukun Aden akan mencoba serangan besar. Sejak serangan terakhir yang membuat beberapa santri kesurupan, Kiai Azhar meningkatkan penjagaan. Gerbang pesantren dijaga oleh santri-santri pilihan yang memiliki kekuatan batin, mereka dibekali dengan air doa dan kain rajah. Namun, Kiai Azhar tahu, serangan Aden tidak selalu datang lewat pintu depan.
Sekitar pukul 11 malam, suasana mulai berubah. Dari arah selatan, terdengar suara langkah-langkah berat yang tidak wajar. Langkah itu seperti kaki binatang besar, tapi diseret. Santri penjaga gerbang melaporkan, namun saat mereka mengintip, tak ada apa-apa di luar pagar. Di kejauhan, hanya terlihat kabut tebal yang perlahan-lahan merayap mendekat. Di tengah kabut itu, samar-samar tampak sosok tinggi menjulang, matanya merah membara seperti bara api. Tubuhnya dilapisi bulu lebat hitam pekat, dan kedua tangannya memegang sesuatu yang berkilat, cakar panjang seperti besi panas. Sosok ini bukan manusia, bukan pula hewan. Kyai Azhar tahu, ini adalah Balian Batu, makhluk gaib penjaga ilmu hitam Kalimantan, yang kemungkinan besar dipanggil langsung oleh Dukun Aden. Semua, tetap baca ayat kursi. Jangan berhenti, seru Kyai Azhar lantang. Namun serangan itu tak hanya datang dari luar. Di asrama putra, beberapa santri tiba-tiba berteriak histeris. Ada yang memegangi lehernya, ada yang mendadak muntah darah, bahkan ada yang matanya berubah putih seluruhnya. Serangan gaib Aden rupanya membelah kekuatan, mengacaukan dalam dan luar pesantren sekaligus. Kyai Azhar bangkit. Ia melangkah cepat ke halaman depan, membawa tongkat kayu warisan gurunya, Asau El Haq. Tongkat ini dipercaya memiliki kekuatan memutus ikatan jin dan setan. Sambil berjalan, ia terus melafalkan ayat-ayat ruqyah, menggetarkan udara sekitar. Makhluk Balian Batu itu sudah menembus pagar gaib pertama pesantren. Angin semakin kencang, pohon-pohon kelapa di halaman bergoyang liar. Kyai Azhar menghentak tongkatnya ke tanah, dan cahaya putih meledak dari titik hentakan itu. Cahaya tersebut membentuk dinding tak kasat mata, menghadang laju makhluk itu. Pertarungan berlangsung senyap namun mencekam. Setiap kali makhluk itu mencoba menembus dinding cahaya, tubuhnya seperti terbakar. Bau daging hangus menyeruak ke udara. Tapi Balian Batu bukan makhluk biasa. Dari mulutnya, ia menghembuskan asap hitam pekat yang mengandung racun santet. Asap itu menyebar cepat, menyusup lewat celah jendela dan pintu, mencoba meracuni pikiran para santri. Kyai Azhar mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke arah kabut hitam. Dari ujung tongkat keluar semburan cahaya seperti kilat, memotong kabut dan memaksa makhluk itu mundur beberapa langkah. Namun, di saat yang sama, Aden yang berada ratusan kilometer di Kalimantan, duduk di ruang gelap penuh patung kayu dan tengkorak binatang, tersenyum sinis. Ia merapal mantra yang lebih kuat, memanggil bantuan dari makhluk-makhluk bawah tanah. Di pesantren, tanah halaman mulai bergetar. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan pucat dengan kuku panjang. Suara jeritan samar terdengar, membuat bulu kuduk para santri berdiri. Ini adalah roh-roh terikat, korban santet Aden yang dimanfaatkan sebagai prajurit gaib. Kyai Azhar sadar, jika ia hanya bertahan, pesantren ini akan kewalahan. Maka ia memutuskan melakukan serangan balik jarak jauh. Ia duduk bersila di tanah, menutup mata, dan memusatkan seluruh energinya. Tongkat Asau El Haq ia tancapkan di tanah, menjadi antena spiritual. Dengan cepat, ia memasuki keadaan murakabah, menyelami alam batin untuk mencari sumber serangan Aden. Dalam pandangan batinnya, ia melihat Aden duduk dikelilingi api biru, dengan mata yang tak berkedip, menatapnya langsung seolah tahu ia sedang diintai. Aden tersenyum, lalu berkata lirih, "Kau tidak akan menang, Azhar. Aku datang bukan hanya untuk menghancurkan pesantrenmu, tapi untuk memutuskan imanmu." Kyai Azhar membalas, "Iman bukan pemberian manusia, Aden. Ia pemberian Allah. Dan aku akan mempertahankannya sampai nafas terakhir." Benturan energi terjadi, membuat tubuh Kyai Azhar tersentak. Santri-santri yang berjaga melihat cahaya putih membungkus tubuh sang Kyai, lalu meledak menjadi gelombang yang menyapu seluruh halaman. Tangan-tangan gaib yang keluar dari tanah lenyap, makhluk Balian Batu memekik keras sebelum hilang menjadi asap. Namun Kyai Azhar jatuh terkulai, wajahnya pucat, napasnya berat. Malam itu dimenangkan, tapi ia tahu, Aden belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ini baru permulaan. Langit di atas pesantren Nurul Huda malam itu tampak lebih kelam dari biasanya. Bukan hanya karena awan gelap yang menggantung berat, tapi juga karena hawa mencekam yang menusuk sampai ke tulang. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma anyir yang tak wajar, bau darah bercampur kemenyan. Para santri sudah dikumpulkan di aula utama sejak bada Isya. Wajah mereka pucat, beberapa tampak gemetar, tak sedikit yang berzikir pelan sambil menahan tangis. Kyai Azhar berdiri di depan mimbar, memandang satu persatu wajah santrinya. Ia tahu, mereka bukan hanya ketakutan karena teror santet yang semakin menjadi-jadi, tapi juga karena kabar yang baru saja diterima sore tadi,
salah satu ustaz senior, Ustaz Ridwan, ditemukan pingsan di depan pintu kamarnya dengan tubuh penuh lebam dan napas terengah, seperti habis dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Anak-anakku," suara Kiai Azhar tenang, namun tegas. "Malam ini, kita tidak hanya berdoa seperti biasa. Malam ini, kita akan berjaga. Kita akan berperang, bukan dengan senjata, tapi dengan iman. Musuh kita bukan manusia biasa. Ia datang dengan dendam, dengan kekuatan hitam yang berakar dari kesesatan. Namanya Aden, dan dia tidak akan berhenti sebelum pesantren ini hancur." Nama itu disebut, dan beberapa santri langsung saling pandang. Aden, dukun sakti dari pedalaman Kalimantan, sudah menjadi sosok yang dibicarakan di bisik-bisik gelap sejak sebulan lalu. Konon, ia pernah menumbangkan 3 pesantren kecil di wilayah lain dengan serangan santet yang tak bisa diobati. Aden menarget Nurul Huda bukan karena kebencian personal, tapi karena ia mendapat pesanan dari kelompok yang ingin menguasai tanah wakaf di sekitar pesantren. Kiai Azhar lalu mengangkat tangan, memimpin doa. Bacaan ayat-ayat suci menggema, namun di sela-sela suara itu, terdengar suara lain, lirih, berat, dan serak. Suara yang bukan berasal dari manusia di ruangan itu. Dari sudut aula, salah satu santri, Raffi, mendadak menjerit. Matanya melotot, urat di lehernya menegang, dan dari mulutnya keluar suara yang sama sekali bukan suaranya. "Aku, sudah ada di sini." "Kiai," suara itu terdengar jelas, membuat semua orang membeku. "Malam ini, akan ada darah yang mengalir." Raffi terjatuh, tubuhnya kejang-kejang. Kiai Azhar segera mendekat, membacakan ayat-ayat ruqyah, sementara 2 ustaz memegangi tubuh Raffi agar tidak melukai dirinya sendiri. Suasana berubah kacau. Santri-santri lain menangis, beberapa mencoba berlari keluar tapi pintu aula tiba-tiba tertutup rapat seperti terkunci dari luar. Lalu, dari langit-langit aula, jatuhlah gumpalan hitam sebesar kepala manusia, berwujud seperti bola rambut yang bergerak sendiri. Gumpalan itu menggeliat, lalu pecah menjadi puluhan ular kecil berwarna hitam legam, matanya merah menyala. Santri-santri berteriak, sebagian mencoba memukul ular-ular itu, namun tangan mereka seperti menembus udara kosong. Ular-ular itu ternyata tidak sepenuhnya nyata. Kiai Azhar berteriak, "Jangan takut, mereka hanya jelmaan. Fokus pada bacaan kalian." Ia lalu membuka tasbih besar yang selalu dibawanya, mengibaskannya ke udara. Setiap kali tasbih itu berputar, terdengar bunyi seperti petir kecil, dan satu persatu ular hitam itu lenyap dalam kepulan asap. Namun itu baru awalnya. Di luar aula, angin semakin kencang. Pohon-pohon kelapa di halaman pesantren berderit keras, beberapa seperti hampir patah. Lamat-lamat, terdengar suara gamelan yang mengalun, bukan dari alat musik nyata, tapi dari sesuatu yang tak terlihat. Suara itu memanggil-manggil, membuat beberapa santri mulai linglung dan berjalan menuju pintu seperti hendak keluar. Kiai Azhar langsung memerintahkan Ustaz Ridwan, yang meski masih lemah, untuk menjaga pintu dengan bacaan ayat kursi tanpa henti. "Jangan biarkan satupun keluar. Itu jebakan," serunya. Lalu, hawa di dalam aula mendadak berubah menjadi dingin menggigit. Dari lantai, muncul kabut tebal berwarna abu-abu. Dan dari kabut itu, perlahan muncul sosok tinggi, berjubah hitam, dengan wajah tertutup kain merah. Tangannya memegang tongkat yang ujungnya berbentuk kepala burung enggang. Meski sosok itu tidak membuka mulut, suara Aden terdengar di kepala setiap orang di ruangan itu. "Kiai Azhar, aku sudah memperingatkanmu. Serahkan pesantren ini, atau nyawa murid-muridmu akan jadi taruhannya." Kiai Azhar berdiri tegak, menatap sosok itu. "Selama aku masih bernafas, selama Allah memberiku kekuatan, tidak akan ada yang kau dapatkan dari tempat ini, Aden." Sosok itu tertawa pelan, lalu mengangkat tongkatnya. Seketika, dari luar terdengar raungan makhluk besar, suara yang tak seperti hewan manapun yang dikenal manusia. Getaran kecil mulai terasa di lantai, seperti ada sesuatu yang sedang berjalan mengitari aula. Di tengah ketegangan itu, Kiai Azhar menutup mata, menarik napas panjang, lalu membacakan wirid yang diwariskan gurunya. Cahaya keemasan perlahan keluar dari telapak tangannya, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling para santri. Aden melangkah maju, mencoba menembus lingkaran itu, namun setiap kali ia menyentuhnya, terdengar letupan kecil dan tangannya tersentak mundur. Pertarungan malam itu menjadi tarikan antara 2 kekuatan besar, satu dari iman, satu dari kegelapan. Aden semakin agresif, namun Kiai Azhar tetap teguh. Hingga tiba-tiba, Aden menghilang begitu saja, meninggalkan kabut yang cepat menguap. Tapi sebelum benar-benar hilang, suaranya terdengar lagi di kepala Kiai Azhar. "Kau mungkin menang malam ini, Kiai.
Tapi aku akan kembali, dengan sesuatu yang tak akan bisa kau hentikan. Kiai Azhar hanya menunduk, memeluk beberapa santri yang masih menangis. Ia tahu, perang ini baru saja dimulai, dan korban mungkin tak terhindarkan. Malam itu, angin dari arah selatan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Pesantren Nurul Hidayah yang biasanya menjadi tempat nyaman bagi para santri kini berada dalam suasana mencekam. Cahaya lampu di beberapa sudut berkelap-kelip seakan kehabisan tenaga, dan suara jangkrik yang biasanya bersahut-sahutan mendadak hilang, diganti oleh suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Di kediamannya, Kiai Azhar duduk di ruang tamu sambil memegang tasbih. Di hadapannya ada Ustaz Ridwan, tangan kanannya yang setia membantu menjaga keamanan spiritual pesantren. Mereka sedang membicarakan kabar yang baru saja diterima dari salah satu santri senior yang melakukan perjalanan pulang kampung. "Kiai," ujar Ustaz Ridwan, suaranya sedikit bergetar, "saya mendapat kabar. Dukun Aden sudah menyiapkan tumbal darah. Korbannya, konon seorang anak kecil dari kampung di selatan pesantren." Kiai Azhar menghentikan putaran tasbihnya. Sorot matanya tajam, namun tetap tenang. Berarti dia sudah masuk ke tahap paling berbahaya. Santet dengan tumbal darah anak kecil, itu berarti serangan berikutnya akan langsung menyasar nyawa. Di luar, angin makin kencang. Beberapa santri yang sedang ronda malam melihat bayangan hitam melintas cepat di dekat gerbang pesantren. Mereka sempat mengira itu maling, tapi setelah dikejar, bayangan itu hilang tanpa jejak, hanya menyisakan bau anyir darah yang menusuk hidung. Pertanda dari alam gaib. Malam itu, 3 santri, Hasan, Fikri, dan Yayan, yang sedang berjaga di dekat musola kecil, mendengar suara tangisan bayi dari arah kebun bambu di belakang pesantren. Awalnya mereka mengira ada warga yang membuang bayi, namun saat mendekat, mereka mendapati sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah kebun bambu, ada sebuah keranjang kecil berisi boneka usang yang kepalanya dipenuhi paku berkarat. Boneka itu dibalut kain putih yang penuh bercak darah kering. Dari dalam boneka, suara tangisan bayi terus terdengar, tapi tak ada wujud bayi sama sekali. Hasan langsung memanggil Ustaz Ridwan. Begitu Ustaz itu datang, ia segera membaca ayat-ayat ruqyah, namun suara tangisan justru berubah menjadi tawa perempuan parau yang menggema di seluruh kebun bambu. Ustaz Ridwan segera memerintahkan semua santri mundur dan mengubur boneka itu jauh di tanah lapang. "Ini tanda jelas," kata Ustaz Ridwan pada Kiai Azhar. "Aden sedang mencoba menanam energi santetnya di sekitar pesantren." Kiai Azhar memanggil pasukan doa. Menyadari bahaya yang semakin mendekat, Kiai Azhar memanggil para santri senior dan beberapa ustaz untuk berkumpul di masjid besar pesantren. Mereka akan mengadakan wirid kubro semalam suntuk, memohon perlindungan Allah dari segala niat jahat. Masjid itu penuh dengan lantunan doa dan ayat suci. Lampu-lampu dipadamkan, hanya tersisa cahaya lampu minyak. Suasana hening dan sakral. Namun, di tengah wirid, tiba-tiba salah satu santri, Hilmi, jatuh pingsan. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar darah segar. Ketika Kiai Azhar mencoba meruqyah Hilmi, dari mulut santri itu keluar suara laki-laki berat dengan logat Kalimantan. "Kau tidak akan menang, Azhar. Nyawa-nyawa ini milikku." Seketika para santri yang mendengar merinding ketakutan. Ustaz Ridwan memegang kepala Hilmi, sementara Kiai Azhar terus membacakan ayat kursi dengan suara lantang. Perlahan, Hilmi kembali sadar, tapi ia menangis ketakutan. Jejak menuju selatan. Setelah kejadian itu, Kiai Azhar merasa serangan berikutnya harus dicegah sebelum mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju kampung di selatan yang disebut Ustaz Ridwan. Perjalanan dilakukan sebelum subuh. Hanya Kiai Azhar, Ustaz Ridwan, dan 2 santri pilihan, Hasan dan Fikri, yang ikut. Mereka melewati jalan setapak di tengah hutan karet, diiringi suara burung hantu yang tak henti-hentinya berbunyi. Di perbatasan kampung, mereka disambut oleh Pak Mulyadi, kepala desa. Wajahnya pucat, dan ia bercerita bahwa 3 malam lalu seorang anak bernama Darto ditemukan tewas tanpa luka, tapi darahnya habis seolah disedot sesuatu. Warga percaya itu perbuatan orang pintar dari luar daerah. Ritual balasan. Kiai Azhar meminta izin warga untuk menggelar sholat hajat dan doa bersama di rumah keluarga Darto. Malam itu, mereka berkumpul, namun suasana berubah mencekam ketika lampu minyak tiba-tiba padam, dan angin berhembus kencang membawa aroma busuk seperti bangkai. Di tengah kegelapan, terdengar suara tertawa panjang dari arah sungai. Kiai Azhar berdiri tegak, menatap ke arah suara itu. "Aden, kau datang ke sini, keluarlah." Bayangan tinggi besar dengan jubah hitam muncul di tepi sungai, matanya merah menyala.
Aden hanya tersenyum sinis sebelum menghilang, tapi Kiai Azhar tahu, pertemuan mereka sudah dekat. Akhir malam yang menggantung. Doa malam itu berjalan lancar, namun Kiai Azhar merasakan ada energi yang belum sepenuhnya hilang. Serangan Aden semakin kuat, dan tumbal darah sudah menjadi tanda bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya. Di perjalanan pulang ke pesantren, Kiai Azhar berkata pada Ustaz Ridwan, pertempuran berikutnya tidak akan lagi sekadar adu doa. Dia akan datang sendiri, dan kita harus siap. Angin malam terasa semakin dingin, dan bulan tampak berwarna merah samar, seolah alam sendiri memberi peringatan bahwa badai besar akan segera datang. Hujan deras mengguyur desa Cikadut sejak sore hari, membuat halaman pesantren Darul Falah tergenang air. Angin kencang menghempas pohon-pohon di sekitar area pesantren, membuat suasana malam itu seakan menjadi panggung untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar badai. Di balik dinding kamar tamu yang sederhana, Kiai Azhar duduk bersila, matanya terpejam, napasnya teratur, dan jemarinya terus memutar tasbih kayu cendana yang sudah dipakainya selama bertahun-tahun. Sejak kekalahan makhluk kiriman dukun Aden di malam sebelumnya, suasana di pesantren mulai berbalik sedikit tenang. Namun, ketenangan itu terasa rapuh. Para santri tetap takut untuk tidur sendirian. Beberapa di antara mereka masih mendengar suara langkah kaki yang tidak terlihat di lorong-lorong pesantren, sementara yang lain bermimpi buruk bertemu sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Di kediaman Aden di pedalaman Kalimantan, dukun sakti itu tidak tinggal diam. Tubuhnya dikelilingi asap dupa yang tebal, di depannya tergelar tikar rotan dengan sesaji aneh, kepala ayam hitam, segelas darah kambing, dan beberapa rambut manusia yang ia ikat menjadi satu. Aden memejamkan mata, bibirnya bergerak cepat melafalkan mantra dalam bahasa kuno Dayak yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Malam itu, ia memanggil pasukan gaib yang lebih ganas, makhluk-makhluk yang konon tidak bisa dikendalikan oleh sembarang dukun, bahkan bisa membunuh tuannya sendiri jika salah langkah. Di Darul Falah, Kiai Azhar mendapatkan firasat buruk. Saat sedang berzikir, tiba-tiba lampu di kamarnya berkedip-kedip sebelum padam total. Hanya cahaya redup dari pelita minyak yang tersisa. Tak lama, angin bertiup kencang dari arah jendela yang padahal sudah tertutup rapat. Udara menjadi dingin menusuk tulang. Di kejauhan, terdengar suara azan yang terputus-putus, bukan dari masjid pesantren, melainkan dari arah hutan kecil di belakang kompleks. Suara itu melengking, penuh nada yang tidak lazim, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Kiai Azhar segera memanggil Ustaz Rahman dan dua santri senior, Fauzi dan Rijal, untuk berkumpul di aula utama. Mereka menyalakan lampu-lampu minyak sambil memeriksa sekeliling. Malam ini kita akan diuji lagi, ujar Kiai Azhar dengan nada tenang, meski matanya menatap tajam ke arah luar jendela. Sekitar pukul 11 malam, suara dentuman keras terdengar dari arah kubah masjid pesantren. Semua orang yang ada di dalam terkejut. Ketika mereka keluar, terlihat kubah itu bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang memukulnya dari dalam. Beberapa santri panik dan berusaha lari ke asrama, namun Kiai Azhar menahan mereka. "Jangan tinggalkan masjid, ini adalah pusat kekuatan kita," katanya. Tiba-tiba, dari arah gerbang pesantren, muncul kabut tebal yang bergerak seperti hidup. Dari dalam kabut, terdengar suara-suara aneh, ratapan perempuan, tawa anak kecil, dan erangan binatang bercampur jadi satu. Kabut itu semakin mendekat, menyelimuti halaman. Di antara kabut, samar-samar terlihat sosok-sosok tinggi dengan tangan panjang menjuntai sampai tanah, kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Fauzi yang mencoba melangkah maju untuk melihat lebih jelas langsung terdorong ke belakang oleh angin kencang yang tiba-tiba muncul dari kabut. Rijal berusaha menolongnya, namun malah merasakan hawa panas menyengat di kulit tangannya, seolah ia baru saja mendekatkan diri ke bara api. Kiai Azhar berdiri di depan pintu masjid, mengangkat kedua tangannya. Dengan suara lantang, ia membaca ayat-ayat suci, suaranya menembus deru angin dan gemuruh petir. Semakin keras ia membaca, kabut itu mulai bergolak, seperti air mendidih. Namun, dari dalam kabut, terdengar suara tawa keras, suara Aden yang menggema entah dari jarak jauh atau justru sangat dekat. "Aku akan robohkan bentengmu, Azhar," suara itu bergema, membuat sebagian santri lemas mendengarnya. Tanpa ragu, Kiai Azhar melangkah maju, kakinya menjejak tanah becek tanpa peduli hujan deras yang mengguyur. Setiap langkahnya diiringi lantunan doa, dan setiap kali ia mengucapkan nama Allah, kabut itu sedikit demi sedikit mundur. Namun, sebelum kabut sepenuhnya terurai, dari tengah-tengahnya melesat sosok hitam pekat seperti bayangan raksasa. Makhluk itu berlari ke arah masjid dengan kecepatan luar biasa.
Ustaz Rahman dan para santri hanya bisa memejamkan mata, namun Kiai Azhar mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membacakan doa pemutus sihir. Saat tangan itu mengayun ke bawah, terdengar jeritan melengking, dan sosok hitam itu terlempar jauh hingga menghilang bersama kabut. Hujan mulai reda, namun semua yang ada di sana tahu bahwa ini belum berakhir. Kubah masjid masih bergetar pelan, seolah menandakan bahwa serangan ini hanyalah pembuka. Kiai Azhar menatap ke arah langit malam, lalu berkata lirih, "Aden, jika kau ingin datang sendiri, aku menunggumu di sini." Di tempatnya yang jauh di Kalimantan, Aden tersenyum tipis. Ia tahu malam penentuan sudah dekat, dan ia siap mempertaruhkan segalanya demi membuktikan siapa yang lebih berkuasa, iman yang murni, atau kekuatan hitam yang mematikan. Langit Banten malam itu tak seperti biasanya. Awan tebal menggantung pekat, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Angin berhembus membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang aneh, bau amis bercampur anyir yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Di halaman pesantren Darul Falah, para santri sudah berkumpul, duduk bersila dengan wajah penuh cemas. Semua tahu, malam ini akan menjadi penentuan. Sejak kedatangan Dukun Aden dari Kalimantan, pesantren ini tak pernah sama. Serangan santet bertubi-tubi menghantam, mulai dari santri yang mendadak pingsan tanpa sebab, suara-suara aneh di tengah malam, hingga penampakan makhluk gaib yang membuat sebagian santri lari terbirit-birit dari asramanya. Tapi di tengah badai kegelapan itu, sosok Kiai Azhar berdiri tegak. Malam ini, beliau memutuskan untuk mengakhiri semuanya. "Anak-anak, malam ini kita tidak hanya berdoa untuk keselamatan kita, tapi untuk memutus rantai kejahatan yang telah mengikat tempat ini." Suara Kiai Azhar tenang, namun setiap katanya memancarkan wibawa. Di tangannya, beliau menggenggam tasbih kayu cendana yang diwariskan gurunya, konon pernah digunakan untuk menghadapi perang batin di masa lalu. Di kejauhan, di sebuah rumah kosong di pinggiran hutan, Aden sedang mempersiapkan serangan terakhirnya. Lelaki bertubuh tinggi dengan mata tajam itu duduk bersila di depan tungku api kecil, di sekelilingnya berjejer botol berisi cairan hitam pekat dan belasan kepala ayam hitam yang baru saja dipenggal. Aden menutup matanya, bibirnya komat-kamit melafalkan mantra kuno dari tanah kelahirannya. Ia tahu, ini adalah taruhan terakhir. Bila ia gagal malam ini, kekuatan yang selama ini ia junjung akan meninggalkannya. Menjelang tengah malam, angin di halaman pesantren berubah dingin menusuk tulang. Lampu-lampu temaram bergetar seolah diterpa sesuatu yang tak terlihat. Dari arah langit, terdengar suara seperti derap langkah ribuan kaki, meski tanah di bawah tidak bergetar. Kiai Azhar berdiri di depan para santri, diapit oleh dua murid seniornya, Ustaz Fahri dan Ustaz Mursid. Lalu terdengarlah suara auman panjang, bukan dari binatang, melainkan dari sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk menyerupai bayangan hitam mulai bermunculan. Tubuh mereka tinggi, dengan mata merah membara, bergerak tanpa menapak tanah. Beberapa melayang, beberapa merayap di tanah seperti ular. "Jangan takut, perkuat zikir kalian," seru Kiai Azhar. Para santri serempak mengucap la ilaha illallah berulang-ulang, suaranya menggema memecah malam. Aden, yang berada di kejauhan, tersenyum tipis. Ia menutup mata dan melepaskan sesuatu dari tubuhnya, sebuah sosok raksasa hitam yang tingginya setara pohon kelapa, wajahnya menyerupai tengkorak namun dengan rahang bergerak-gerak seakan mengunyah daging. Sosok itu melangkah menuju pesantren, diikuti puluhan pasukan gaib lainnya. Di halaman pesantren, Kiai Azhar mulai mengumandangkan ayat-ayat suci dengan suara lantang, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Suara beliau dalam, berat, dan setiap kata seolah mengeluarkan cahaya tipis yang memancar ke udara. Ketika cahaya itu menyentuh makhluk-makhluk hitam, tubuh mereka melepuh seperti terbakar, lalu menghilang menjadi asap. Namun makhluk raksasa kiriman Aden tak berhenti. Ia terus maju, menginjak pagar pesantren hingga hancur berderak. Santri-santri di barisan belakang mulai gemetar, beberapa menangis ketakutan. Ustaz Fahri dan Ustaz Mursid mempertebal barisan depan sambil terus melafalkan syalawat nariyah. Saat jarak makhluk itu tinggal belasan meter, Kiai Azhar menghentikan bacaannya sejenak. Beliau menutup mata, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, jadikan malam ini saksi bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan." Dari genggaman tangannya, cahaya putih menyala terang, memancar membentuk lingkaran besar yang melindungi seluruh halaman pesantren. Makhluk raksasa itu mengaum keras, mencoba menembus lingkaran, namun setiap kali menyentuhnya, tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Aden di kejauhan merasakan panas luar biasa di tubuhnya. Mantranya goyah.
Keringat bercucuran di wajahnya, matanya memerah, dan darah mulai menetes dari hidungnya. Ia berusaha mempertahankan kendali, tapi cahaya dari pesantren semakin kuat. Puncaknya, Kiai Azhar membaca doa khatmul Quran dengan penuh khusyuk. Seluruh santri mengikuti, suara mereka bersatu menjadi alunan yang membuat udara di sekitar bergetar. Tiba-tiba, suara petir menggelegar, diikuti cahaya kilat yang memancar tepat di atas pesantren. Cahaya itu jatuh seperti pilar putih, menembus makhluk raksasa Aden dan memecahnya menjadi ribuan serpihan cahaya kecil yang kemudian menghilang. Di saat yang sama, Aden terhempas ke belakang, tubuhnya terpental hingga membentur dinding rumah kosong itu. Botol-botol dan sesaji yang ia siapkan berantakan, api di tungku padam. Kekuatan gaib yang selama ini ia pelihara lenyap seketika. Aden tergeletak lemah, matanya kosong menatap langit-langit, napasnya terengah. Di pesantren, suasana perlahan kembali tenang. Angin berhenti, udara kembali hangat, dan bintang-bintang mulai muncul di langit yang tadi tertutup awan. Para santri saling berpelukan, beberapa menangis lega. Ustaz Fahri memandang Kiai Azhar yang masih berdiri tegak, meski keringat membasahi wajahnya. Alhamdulillah, semua berakhir, ucap Kiai Azhar pelan, lalu berlutut bersyukur. Namun di hati beliau, ada peringatan yang tak bisa diabaikan. Perang ini mungkin selesai, tapi kejahatan tak pernah benar-benar hilang. Selama masih ada hati yang dikuasai nafsu, kegelapan akan selalu mencari jalan. Langit Banten malam itu tampak berbeda. Bulan purnama menggantung penuh di atas pesantren Al-Makmur, seakan menjadi saksi bisu dari babak terakhir pertarungan yang sudah berminggu-minggu menegangkan antara Kiai Azhar dan dukun sakti asal Kalimantan, Aden. Udara terasa berat, seperti memendam ribuan doa yang belum terkabul dan ratusan kutukan yang belum tersalurkan. Para santri duduk di serambi masjid, berzikir dengan wajah pucat. Mereka tahu, malam ini segalanya akan ditentukan. Di kamar kecilnya, Kiai Azhar duduk bersila. Di hadapannya, sebuah kitab kuno berusia ratusan tahun terbuka, memancarkan aroma khas daun lontar tua yang bercampur minyak kasturi. Tangan kirinya memegang tasbih kayu cendana, sementara tangan kanannya memegang sebatang tongkat peninggalan gurunya, Kiai Mufid, yang dulu wafat di medan dakwah karena melawan serangan gaib. Matanya memandang ke arah timur, tepat ke arah di mana Aden diakini sedang memusatkan seluruh kekuatan santetnya. Aden, jauh di hutan pedalaman Kalimantan, duduk di atas tikar pandan hitam, diapit oleh dua kendi berisi darah ayam cemani. Matanya memerah seperti bara, mulutnya komat kamit melafalkan mantra kuno yang memanggil ribuan jin perang. Di hadapannya, sebuah mangkuk besar berisi air dari sungai Keramat mulai bergejolak, memperlihatkan bayangan pesantren Al-Makmur. Aden tersenyum tipis. Malam ini, Kiai Azhar, kau akan sujud bukan pada Tuhanmu, tapi pada dendamku, gumamnya. Tepat pukul 12 malam, suara gemuruh gaib mulai terdengar. Angin kencang bertiup di halaman pesantren, meski pepohonan di luar sana tetap diam. Atap seng berderak, pintu-pintu kayu bergoyang, dan suara langkah kaki tak terlihat mulai mengitari masjid. Beberapa santri yang sedang berzikir merasakan pundak mereka ditepuk oleh tangan tak kasat mata. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang berteriak histeris melihat wajah hitam dengan mata merah menyala menatap dari jendela. Kiai Azhar keluar dari kamarnya. Wajahnya tenang, namun aura di sekitarnya berubah, seperti ada cahaya tipis yang menyelubunginya. Ia memanggil beberapa santri senior, Hasan, Farid, dan Zubair. Kalian jaga pintu gerbang dengan membaca ayat kursi terus-menerus. Jangan biarkan mereka masuk, perintahnya dengan suara dalam. Sementara itu, di langit-langit masjid, puluhan makhluk berwujud aneh mulai bermunculan, sebagian seperti manusia tapi dengan wajah terbalik, sebagian lagi berbentuk bayangan besar dengan tangan panjang menjuntai ke lantai. Mereka melayang, mencoba menyentuh para santri, menghembuskan napas dingin yang membuat tubuh menggigil. Kiai Azhar melangkah ke tengah halaman. Dengan tongkatnya, ia mengetuk tanah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, suaranya bergema, menggetarkan udara. Dari mulutnya mengalir doa-doa yang jarang diucapkan orang biasa, zikir khusus yang diwariskan dari jalur ilmu laduni. Suara itu seperti petir bagi makhluk-makhluk gaib, sebagian menjerit, sebagian terbakar oleh cahaya tak terlihat. Namun Aden tidak tinggal diam. Dari hutan Kalimantan, ia menusukkan jarum ke boneka jerami yang sudah diikat dengan rambut santri korban. Seketika Hasan, yang menjaga gerbang, terhuyung-huyung sambil memegang dadanya. Darah segar keluar dari mulutnya tanpa sebab. Farid mencoba menolong, tapi tangan tak kasat mata mencekiknya dari belakang. Kiai Azhar menutup mata sejenak, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah.
Dari ujung tongkat, memancar cahaya putih membentuk lingkaran besar yang melindungi seluruh pesantren. Suara tangisan jin terdengar dari segala arah. Aden merasakan perlawanan itu dan mengganti mantranya. Ia memanggil sosok Banaspati, bola api besar yang melayang dari arah timur, menembus awan, menuju pesantren. Saat bola api itu mendekat, langit malam seketika memerah, dan para santri menunduk ketakutan. Namun Kiai Azhar berdiri tegak, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Ia mengucap kalimat tahlil dengan penuh kehusyukan, dan dari tongkatnya keluar kilatan cahaya yang menembus Banaspati, membuatnya meledak menjadi serpihan api yang berubah menjadi bunga-bunga melati. Bau harum memenuhi udara, tanda bahwa kekuatan itu telah kembali ke asalnya. Aden berteriak marah. Ia mencoba serangan terakhir, mengirimkan hantu bungkus raksasa yang melompat-lompat mendekati pesantren. Tubuhnya besar, matanya kosong, dan kain kafannya berlumur darah. Namun sebelum ia mencapai halaman, Kiai Azhar mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Lantunan doa mengalun, kain kafan itu terurai, dan di dalamnya hanya ada asap hitam yang perlahan menghilang. Pukul 3 dini hari, angin berhenti. Bulan purnama bersinar jernih. Suara azan subuh dari Masjid Al-Makmur terdengar, memecah sisa-sisa kegelapan. Aden, di hutan Kalimantan, terjatuh lemas. Matanya kosong, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Semua jin dan makhluk yang dipanggilnya lenyap, meninggalkannya sendirian. Kiai Azhar menatap ke arah timur, menarik napas panjang. Pertarungan telah usai. Namun ia tahu, Aden belum sepenuhnya kalah, ia hanya mundur untuk sementara. Di hatinya, Kiai Azhar berjanji akan terus menjaga pesantren dan para santrinya, meski harus berhadapan dengan gelombang kegelapan yang lebih besar di masa depan. Dan malam itu, sejarah mencatat, Al-Makmur tetap berdiri, bukan karena temboknya, tapi karena iman yang tak tergoyahkan.